Perkenalkan, nama saya Ahmad Farid Pratama dengan nomor NIM 2005 dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan penjelasan tentang pakaian Melayu. Untuk penjelasannya, mari kita simak video berikut ini. Baiklah teman-teman, kali ini kita jelaskan tentang pengertian pakaian adat. Pengertian pakaian adat adalah pakaian rakyat, busana daerah, busana nasional, atau pakaian tradisional merupakan kostum yang mengekspresikan identitas yang biasanya dikaitkan dengan wilayah geografis atau periode waktu dalam sejarah. Pakaian adat juga dapat menunjukkan status sosial, perkawinan, atau agama. Jika kostum dikarenakan untuk menunjukkan mewakili budaya atau identitas kelompok, etnis, atau suku bangsa tertentu, biasanya dikenal sebagai busana adat suku. Juga pakaian etnis, busana etnis, atau pakaian etnis tradisional. Kostum seperti itu sering terdiri atas dua jenis, satu untuk acara sehari-hari, yang lainnya untuk festival tradisional, atau sebagai pakaian formal untuk upacara-upacara adat. Di daerah di mana aturannya berpakaian barat sudah diadopsi menjadi kebiasaan baku, pakaian tradisional sering dikarenakan hanya di acara-acara istimewa atau perayaan tertentu, khususnya yang berhubungan dengan tradisi budaya warisan untuk menggambarkan identitas kebangsaan nasional atau jati diri kedaerahan. Acara internasional dapat mengakomodasi peserta non-barat dan kode pakaian lebih beraneka ragam seperti dalam bisnis atau budaya nasional. Nah, untuk pakaian Melayu sendiri, menurut kitab dari Raja Ali Haji menyebutkan bahwa adapun pakaian orang Melayu pada dahulu, sehelai seluar dipakai di dalam, kemudian berulang memakai kain buncis atau sutra, labunya hingga lepas lutut kira-kira sepelempak. Kemudian barulah memakai ikat pinggang, terkadang di luar kain dan boleh pula di dalam kain. Setelah itu barulah memakai baju belah dada, namanya atau baju kurung. Kemudian disisipkan keris, sebelah keris kepalanya keluar dan tiada meniarap dan sapu tangan bertanjak. Adapun seluar, terkadang seluar ketat berkancing kakinya. Pada masa Raja Ali Haji menyelesaikan penulisan kitab pengetahuan bahasa sekitar tahun 858, ternyata sudah banyak bentuk pakaian Melayu yang terlupakan atau tidak dipakai orang lagi. Hal itu disebabkan adanya pengaruh barat ketika itu. Adapun bagi orang Melayu yang memakai seluar pantelon dan berbaju kemeja sebelah dalamnya dan berkain songket di atas lutut dan bersongkok, dinilai sangat janggal. Demikian menurut Raja Ali Haji. Bagi orang Melayu, pakaian selain berfungsi sebagai penutup aurat dan pelindung tubuh dari panas dan dingin juga menyertakan lambang-lambang. Lambang-lambang itu mewujudkan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Nah, adapun pesan-pesan orang tua Melayu kepada anak cucunya. Pakaian wajib menutup aurat. Pakaian terletak pada tempatnya. Pakaian melekat pada patutnya. Pakaian beragam pada maknanya. Mengandung adat dengan lembaganya. Mengandung tunjuk dengan ajar. Mengandung sifat dengan tabiat. Mengandung tuah dengan marwah. Elok pakaian menutup malu. Molek pakaian menjemput budi. Senggam pakaian menjunjung adat. Mulia pakaian makna bermakna. Kaya pakaian ragam beragam. Nah, itulah pesan orang tua Melayu kepada anak cucunya tentang pakaian adat pada Melayu. Nah, dengan bersebatiknya lambang-lambang budaya dengan pakaian, kedudukan dan peran pakaian menjadi sangat penting dalam kehidupan orang Melayu. Berbagai ketentuan adat mengatur tentang bentuk, corak, atau motif, warna, dan penggunaan pakaian itu sendiri yang sesuai pada tempat dan saatnya. Ketentuan-ketentuan tersebut berlaku untuk menentukan, mendidik, dan meningkatkan akhlak yang memakainya. Setiap lambang mengandung makna tertentu.
Ada benda, ada maknanya. Ada cara, ada artinya. Ada letak, ada sifatnya. Nah, adapun arti-arti dari lambang-lambang pada pakaian adat Melayu. Yang pertama yaitu lambang dalam corak. Yang pertama yaitu corak semut, melambangkan sifat kegotong royongan. Coraknya disebut semut beringin. Yang kedua yaitu corak titik pulang petang yang dikaitkan dengan kerukunan dan persatuan, tidak terpecah belah. Yang ketiga yaitu corak naga berjuang, dilambangkan dengan legenda tentang naga sebagai penguasa lautan, gagah berani, dan berani berjuang. Sedangkan corak yang bersumber dari bunga-bungaan dihubungkan dengan keindahan, kecantikan, dan keindahan kesucian. Selanjutnya yaitu lambang dalam warna. Warna kuning untuk keluarga, raja-raja, dan bangsawan sebagai lambang kekuasaan. Merah untuk umum sebagai lambang rakyat sekaliannya. Hijau dan putih untuk alim ulama sebagai lambang agama yang dianut masyarakat, yaitu Islam. Biru untuk orang besar kerajaan sebagai lambang orang patut-patut. Hitam untuk pemangku dan pemuka adat sebagai lambang hidup dikandung adat, mati dikandung tanah. Hitam bisa juga dipakai sebagai warna kebesaran hulu balang atau panglima. Selanjutnya yaitu lambang dalam cara memakainya. Untuk kaum perempuan misalnya, untuk gadis memakai kepala kain di bagian depan, orang tua-tua atau istri para pemula adat muka kain atau kepala kainnya di samping kanan. Perempuan yang bersuami tetapi belum tua atau bukan istri pemuka adat atau pemuka masyarakat, maka muka kainnya harus di belakang, sedangkan bagi para janda memakai muka kain harus di samping kiri. Pengaturan untuk kaum lelaki, bagi kaum bangsawan kepala kain atau muka kainnya ditempatkan sebelah belakang barat ke kanan. Bagi orang besar kerajaan, kepala kainnya sebagai belakang berat ke kiri. Bagi putra mahkota atau putra raja, kepala kainnya sebelah kanan barat ke depan. Bagi datu-datu, kepala kainnya sebelah kiri berat ke depan. Bagi orang awam, kepala kainnya di belakang penuh. Untuk raja, kepala kainnya boleh ditempatkan di sebelah mana saja atau bebas, tetapi lazimnya sebelah belakang barat ke depan, kanan atau sebelah kanan berat ke depan. Next, selanjutnya lambang dalam menempatkan ke dalam kain. Bagi orang patut-patut, kedalaman kainnya sedikit di bawah lutut. Bagi orang muda dan ulu balang, ke dalam kainnya sedikit alias lutut. Bagi orang awam, ke dalam kainnya labu ke bawah. Jika memakai selempang, maka selempangnya harus di sebelah kanan. Sedangkan menurut tokoh tertentu yang lain, yaitu semua orang laki-laki yang sudah berumur memakai kain harus di bawah lutut. Semakin tua dia, maka semakin labuhlah kainnya. Selanjutnya yaitu dalam jumlah. Serba 1 dan serba 2 untuk orang awam, serba 3 untuk golongan enci-enci dan keluarga orang patut-patut, serba 5 untuk kalangan bangsawan dan orang-orang besar kerajaan, serba 7 untuk kalangan dekat sultan, dan serba 9 untuk sultan. Selanjutnya yaitu makna atau fungsi pemaknaan pada pakaian Melayu. Yang pertama yaitu pakaian menutup malu, yang berarti orang Melayu terkenal dengan ketaatannya menjalankan perintah agama dan menjunjung tinggi nilai kesopanan. Bagi orang Melayu, pakaian yang dipakainya difungsi utama sebagai penutup aurat. Meski telah lama berinteraksi dengan dunia barat pada zaman lampau, masyarakat Melayu masih berpakaian jauh lebih tertutup dibanding cara berpakaian orang barat. Menurut orang Melayu, berpakaian dengan cara sopan dan patut akan menghindarkan pemakainya dari bahaya. Mereka pun juga akan dipandang sebagai orang yang bernilai, dan orang lain akan menaruh rasa hormat pakaian sebagai penutup aurat, menutup aib dan malu dalam arti yang luas. Bila salah memakainya, maka akan menimbulkan malu. Kalau salah letak, menimbulkan malu.
Bila salah corak juga akan menimbulkan malu. Oleh karena itu, pakaian harus dibuat, ditata, dan dikenakan sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku di dalam masyarakat. Yang kedua yaitu pakaian menjemput budi, yang bermakna pakaian berfungsi untuk membentuk budi pekerti, membentuk kepribadian, membentuk watak sehingga si pemakainya tahu diri dan berakhlak kemudian. Yang ketiga yaitu pakaian menjunjung tinggi adat, yang bermakna pakaian harus mencerminkan nilai-nilai luhur yang terdapat dalam adat dan tradisi yang hidup dalam masyarakat. Nah, yang keempat yaitu pakaian menolak bala, yang bermakna berpakaian dalam cara yang benar dan patut akan menghindarkan pemakaian dari bala dan mara bahaya atau malah petaka. Selanjutnya yaitu adapun jenis-jenis pakaian dari Melayu. Ada 3 jenis baju kerudung atau untuk kaum laki-laki. Di antaranya yang pertama yaitu baju gunting Cina atau pakaian laki-laki yang dikenakan sehari-hari, bersifat santai atau pakaian biasa. Biasanya dipakai di rumah dan boleh dikenakan untuk menerima tamu sehari-hari di rumah. Pakaian ini pun boleh dipakai ketika bertamu ke rumah kaum kerabat terdekat. Juga dapat digunakan dalam pertemuan yang tidak resmi. Biasanya baju ini juga dilengkapi dengan celana dan songkok. Yang kedua yaitu baju jekak musang, atau baju ini terdiri dari baju, celana, kain, dan songkok atau tanjak. Bentuk baju hampir sama dengan baju teluk belanga, tetapi leher tidak berkerah dan berkancing hanya sebuah, serta bagian depan dari leher bebelah ke bawah sepanjang lebih kurang 5 jari, supaya mudah dimasukkan dari atas kepala. Berlengan lebar serta berkocek 1 di bagian atas kiri dan 2 buah di bagian bawah kiri dan kanan. Baju cekak musang sering juga disebut dengan baju kurung tulang belut. Kain untuk baju ini dapat dipakai sebagai kain samping sedikit di bawah lutut. Orang-orang yang sudah berumur dapat mengenakan kain tanpa harus dilengkapi dengan celana panjang, kemudian memakai baju di luar kain. Jenis pakaian ini selalu digunakan untuk pertemuan setengah resmi atau acara kekeluargaan atau kenduri. Warna sesuai dengan pilihan si pemakai, asalkan tidak berbunga-bunga atau berwarna yang mencolok. Warna dan jenis kain untuk baju dan celana harus sama. Yang ketiga yaitu baju teluk belanga, terdiri atau baju, celana, dan kain samping serta penutup kepala, leher. Baju berkerah dan berkancing. Jumlah kancing lazimnya berjumlah 5 buah dan melambangkan rukun Islam. Kocek sama dengan baju cekak musang. Lengan baju panjang agak menutup pergelangan tangan. Kain samping bervariasi, biasanya menggunakan kain songket. Caranya memasangkan bervariasi. Ada yang dilipat sirih di depan dengan bagian kanan sebelah atas, dan ada pula yang dipunjat ke samping, tergantung siapa pemakainya. Penutup kepala juga bervariasi, berupa songkok, ikat kepala, atau juga tanjak. Tanjak atau ikat kepala dibuat dari jenis kain yang sama dengan baju dan celana. Selanjutnya untuk kaum perempuan memiliki ada 2 jenis baju, yaitu baju kurung. Kelengkapan baju kurung perempuan Melayu terdiri kain, baju, dan selendang. Panjang atau kedalaman baju agak sedikit di atas lutut. Ada juga baju kurung untuk sehari-hari di rumah yang kedalamannya sepinggang atau sedikit di bawah pinggang. Bentuk baju berlengan panjang dan ukurannya badan longgar, tidak boleh ketat atau tidak boleh memperlihatkan lengkuk-lengkuk tubuh sepingkai si pemakai. Bahan kainnya bervariasi, boreh polos atau berbunga-bunga dan sebagainya. Namun kain tidak boleh tembus pandang atau tipis. Yang kedua yaitu baju kebaya labu, atau sering juga disebut dengan kebaya panjang belah labu atau belah dada. Juga terdiri atau baju kain dan selendang. Panjang lengan baju kira-kira 2 jari dari pergelangan tangan, sehingga gelang yang dipakai akan terlihat. Lebar lengan kira-kira 3 jari dari permukaan lengan. Kedalaman baju bervariasi, ada yang sampai ke betis atau sedikit ke atas. Baju agak longgar dan tidak boleh diraut atau dikecilkan. Di bagian yang dapat menunjukkan ukuran dan bentuk pinggang serta gaya pinggang.
Jenis kain disesuaikan, biasanya jenis dan warna coraknya disesuaikan antara kain dan baju.